Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom, brothers and sisters. Kita hari ini akan merenungkan satu bagian dari 1 Korintus pasal yang pertama. We're going to contemplate today from 1 Corinthians chapter 1, Dan ayat 18 sampai ke 25. verse 18 until 25. Jadi saya akan membacakan beberapa ayat, nanti akan dilanjutkan oleh penerjemah. Pastor Billy will read first and then will be continued by the translations. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan berkatilah perenungan pada hari ini. Father, bless our contemplation today. Tuhan yang bekerja dengan roh-Mu, Pray that you and your spirit may work menolong kami untuk mengerti kelimpahan firman Tuhan. to help us understand the abundance of your word. Dan Tuhan sendiri yang boleh mengubah hati kami, mentransform kami, Pray that you may transform our hearts menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. to become your children who live according to your will. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara, ini adalah satu ayat Alkitab yang agen. Seperti biasa saya mengambilnya dari Losungen. Ya. So this again is a Bible verse that I'm taking from Losungen. Martin Luther waktu mengutip bagian ini, dia memberikan istilah theology of the cross, ya, teologi salib. When Martin Luther quoted this, he states something about the theology of the cross. Nah, ini memang fokusnya adalah tentang Christ the crucified, ya, Kristus yang disalibkan. Of course, the focus is Christ the crucified. Nah, saudara melihat di sini waktu kita membicarakan tentang salib Kristus, itu ternyata ya ada ini ya dampak terhadap dimensi sosial. Gitu. But when we talk about Christ's cross here, there is a certain effect to society. Nah, saudara melihat ini ada problem kan ya di jemaat Korintus, seperti saudara tahu ada perpecahan, ada partai-partai gitu ya. And you see there was a discord in the Corinthians. There were different parties. Ya, ada yang menyebut dirinya atau menyebut kelompoknya itu adalah kelompok Kefas, kelompok Apolos, kelompok Paulus, bahkan ada yang menyebut dirinya kelompok Kristus. Tapi ini bukan yang paling benar, tapi tetap di dalam sikap partais itu ya. And some claim that their groups were the groups of Cephas, the group of Paul, and even the groups of Christ. Tapi ini bukan berarti terus kemudian menyebut grup Kristus itu yang paling benar, tapi mereka tetap partais. And it doesn't mean that the group of Christ is the correct one, but it shows that they still had this party mindset. Ternyata saudara mereka membanggakan human wisdom ya, membanggakan hikmat manusia, dan ini sepertinya dikaitkan dengan status sosial mereka gitu. And they put their pride in human wisdom, and this was a sign of their social status. Nah, Paulus sendiri memang dia tidak menolak bahwa orang itu nggak boleh punya sosial status yang tinggi. Tentu saja bukan itu maksudnya Paulus. Gitu. Of course, Paul doesn't deny here that people do not need high social status. Atau bukan itu maksudnya. Maksudnya Paulus bukan menolak bahwa ada orang yang bersosial status
tinggi itu untuk menjadi bagian daripada jemaat Korintus. Bisa saja gitu maksudnya. So Paul here means to be a part of the Corinthians. You do not need to. It's okay for you to have a high social status. It doesn't restrict people. It doesn't only restrict to those who don't have so high social status. Betul, tetapi orang nggak boleh membanggakan itu karena ini bukan sesuatu yang matters ya di dalam body of Christ. But people should not take pride in that because this is something that doesn't matter in the body of Christ. Bersamaan dengan itu Paulus juga bukan berarti dia menolak ya retorika manusia, tidak, bukan itu poinnya gitu. And another point is that Paul doesn't reject the rhetoric of humans. Ya, tetapi bergantung kepada human rhetoric itu yang menjadi masalah gitu, lebih daripada bergantung pada kuasa Allah. But depending on that human rhetoric is even more is the problem itself because you do not depend on God. Jadi Paulus di sini mengontraskan apa yang dibanggakan, ya ditinggikan, dimuliakan oleh dunia dengan apa yang dimuliakan oleh Allah. So here Paul makes a contrast between what does the humans take pride in, what do they glorify, and God's glory. Saudara melihat problem ini ya terus-menerus berulang di dalam sejarah. You see this problem coming up and again in history. Kalau saudara dan saya tidak hati-hati, kita juga bisa absorb ya, kita juga bisa terbawa di sini ya untuk menghidupi ideals, menghidupi values yang diajarkan di dalam dunia pagan. And if we are not careful, we may be absorbed, we may be drifted by the current that we may glorify the teachings of the pagan. Ya, kita sih bilang kita Kristen, tapi ide-ide kita, story kita, naratif kita mungkin lebih dibentuk oleh dunia pagan. We say that we're Christians, but maybe our stories, our narrative, our rhetoric is formed by pagans. Saudara, di sini Paulus ya memfokuskan again kepada salib Kristus. But Paul here focuses again on the cross of Christ. Perhatikan bahwa Paulus tidak malu ya membicarakan tentang Kristus yang mati, ya, Kristus yang tersalib. Paul was not ashamed talking about the Christ who died, Christ who was nailed to the cross. Ada penafsir mengatakan kalimat seperti ini, Paul did not sweep the crucifixion under the carpet as an unfortunate episode remedied by the glories of the resurrection. Ini nggak usah diterjemahin karena bahasa Inggris, saya yang terjemahin malah ya. Jadi Paulus di sini nggak menyembunyikan berita salib itu ditaruh di bawah karpet gitu ya, sebagai sesuatu yang kayak embarrassing, memalukan, terus kemudian lebih baik kita bicara tentang kebangkitan Kristus saja gitu ya misalnya. Tidak gitu, karena ya Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang mati. Ini yang diterjemahkan, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mati. So Jesus who rose is Jesus who also died. Kita nggak mungkin bicara resurrection tanpa bicara tentang the death of Christ. We are unable to talk about resurrection when we don't talk about the death of Christ. Ya, sudah kita di dalam kehidupan manusia kadang-kadang waktu manusia itu dulu katakanlah di dalam keadaan dia merangkak dari bawah, dulunya miskin susah gitu ya. Terus waktu sudah mulai berhasil, ya biasanya manusia itu menutupi masa lampaunya yang embarrassing gitu ya, ditaruh di bawah karpet gitu. Usually in the stories of people, they had stories of how they crawled out of poverty, and when they were successful, they tried to bury the history that they were poor. Tapi di dalam kristologi, di dalam pemberitaan tentang Kristus, kita tidak boleh melakukan ini, saudara. But in Christology, we are not allowed to do this. Justru ya waktu orang boleh merenungkan salib Kristus, disitulah saudara ditelanjangi, dibongkar ya ini human self-centeredness ini ya, keegoisannya itu kita dibongkar, kesombongannya, pride yang salah. But when we are contemplating about the cross of Christ, when everything else is revealed, when we are exposed, when our ego is exposed, and when our pride is exposed. Ya, dan termasuk juga di dalam konteks ini seperti yang dikatakan Paulus, our foolishness ya, kita punya kebodohan ini yang justru ditampakkan. Kita pikir kita ini brilliant, kita pikir kita ini smart, tapi dari perspektif salib itu sebetulnya
justru dinyatakan bahwa kita ini bodoh. And even when we think that we are smart, even when we think that we are brilliant, we're geniuses, here Paul even says, even your foolishness is exposed. Cicero ya pernah mengatakan ini kalimat kutipan yang terkenal ya. Dia mengatakan, saya again kutip dalam bahasa Inggris. So a quote from Cicero. Ya, Cicero mengatakan seperti ini ya. The very word cross should be far removed not only from the person of a Roman citizen, but from his thoughts, his eyes, and his ears. Jadi kata salib itu ya, itu sebaiknya dijauhkan gitu. Bukan cuma dari seseorang ini ya Pak, citizen Roman, penduduk Roma ya yang berwarga negara Romawi, tapi juga bahkan disingkirkan dari pikirannya, dari matanya, dari telinganya. Maksudnya kita nggak usah lihat, nggak usah dengar, nggak usah memikirkan itu apa. Karena apa sih? Ya karena salib ini terlalu memalukan. Salib terlalu memalukan. So he stated that the cross should be eradicated. It should not be in our minds, but because it is something embarrassing, it is something shameful. Ya, yang terakhir tadi kita sudah baca ya sebetulnya bahasa Inggrisnya gitu. Yang terakhir yang sebenarnya perlu diterjemahkan itu apa tadi yang terakhir ya? Yang terakhir tadi kita mengatakan ya ini, jadi kita nggak perlu memikirkan, nggak perlu mendengarkan, nggak perlu melihatnya gitu ya. So yeah, it is the quote. It is stated that we should not even hear it, we should not even see it, or we should not even think about it. Jadi sekali lagi saya dari perspektif dunia ini sesuatu yang nggak layak dibicarakan, tapi orang Kristen justru memberitakan ini. So in this perspective of the world, this is something that is not even worthy to be brought up. But in Christianity, we know that it's a different story. Martin Hengel misalnya saya seorang New Testament scholar, dia mengatakan ya ini apa ya untuk orang yang educated gitu, pemberitaan salib ini betul-betul utter madness ya, ini adalah utter madness gitu. So Martin Hengel, a New Testament scholar, he even said that talking about the cross, it is utter madness. Dan di sini saudara melihat Paulus ini memberitakannya bukan dengan embarrassment gitu, bukan dengan perasaan malu, menyembunyikannya di bawah karpet, bukan. But again, here Paul doesn't talk about it with embarrassment or with shame or even hides it under the carpet. Dan ini saya kontras dengan worldly wisdom, kontras dengan hikmat duniawi. And this is exactly the contrast with the wisdom of the world. So kalau saya membaca di dalam ini ya Perjanjian Lama itu di kitab Yesaya. When you read the Old Testament, specifically in Isaiah. Nah itu di situ saudara akan membaca ini politisi ada di Yerusalem itu mereka sok berhikmat gitu ya dengan hikmat mereka. And you see the politicians in Jerusalem, they act as if they have knowledge, they are wise. Ya mereka itu merasa terancam ya dengan bangsa Assyria, dan akhirnya mereka itu karena khawatir, mereka bukannya bergantung kepada Tuhan, tapi mereka bikin alliance dengan Mesir gitu. And they were so threatened by the Assyrian people that they made a pact. They made an alliance with the Egyptians. Ya, dan justru karena bangsa Israel bikin alliance dengan Mesir, maka ini membuat satu alarm ya untuk Asyur, dan akhirnya Asyur justru yang tadinya itu nggak kepikir, nggak ada niat untuk menyerang, jadi malah menyerang Israel, precisely karena sekarang jadi orang Israel dengan membuat alliance dengan Mesir, jadi provoke Asyur untuk menyerang Israel, dan betul saja akhirnya kerajaan utara itu kolaps kan, kita tahu ya. And the Assyrian people were actually alarmed by this, by the alliance between Egypt and Israel, because at first they did not plan anything. They did not have any bad plans to attack. But because of this, because of the alliance, they were provoked. And we all know that the northern regions had collapsed. Nah inilah ironis ya. Justru waktu mereka mau merasa lebih aman,
secure dengan bikin alliance dengan Mesir, malah justru diserang gitu dan akhirnya jatuh gitu. And this is quite ironic because in their pursuit of security, in their longing for security, they actually it was actually their downfall. Ya, kalau kita di dalam hal ini ya terus berbangga diri dengan hikmat dunia, kita juga akan mengalami nasib yang sama. And when we are proud of the worldly qualities, then our fate will be the same. Kalau kita mengenal kebenaran Allah yang sejati, itu memang ya memang nggak memenuhi standar ini ya orang-orang elit dan educated itu. And of course, when knowing about the truth of God, it's seemingly as if it doesn't appeal to the educated people's needs. Tapi celakanya ironisnya mereka yang merasa educated, yang merasa pinter, yang merasa berhikmat di sini ya sebetulnya sedang menipu diri mereka sendiri. But the ironic thing is here that people who feel that they are brilliant, that they are educated, they are the ones who deceive themselves. Karena mereka akhirnya nggak bisa mengenal wahyu yang dinyatakan oleh Allah. Because they are not able to know what God has revealed to them. Jadi orang-orang yang berbangga diri dengan hikmat manusianya, akhirnya mereka jadi ya nggak bisa ditolong oleh Tuhan. Those who are proud of their humanly wisdom, they are not able to be saved by God. Sebaliknya ya bukan kebetulan di dalam Alkitab ya banyak mengatakan ini ya blessed are the poor, the meek, the mourning, orang-orang yang miskin, yang lemah lembut ya, yang berduka cita ya, even yang di persecuted gitu. Ini justru yang diberkati oleh Tuhan. But again, the contrast is even the Bible. It is no coincidence that the Bible says, "Blessed are the meek, the mourning, and the persecuted, and they are the ones who will be helped by God." Sebaliknya ya dunia ini menyebut berbahagia mereka yang kaya, ya mereka yang tertawa, mereka yang berkuasa dan sebagainya. But again, in contrast to the world, it is said that blessed are those who are rich, who are happy. Bukan happy sih, yang rich, yang loving, dan yang berkuasa yang powerful. Ya powerful gitu, boleh powerful. So blessed are. Silakan. Blessed are the world states that blessed are those who are laughing, who are powerful, and who are rich. Jadi saudara melihat di sini kontras ya, ini motifnya itu kontras gitu. So you see here there are very contrasting motives. Ya, tanpa kerendahan hati seseorang itu nggak bisa mengerti bijaksana ilahi. Without humility, one is not able to understand divine humility. Ya, problem daripada orang Korintus yang terpecah belah ini kenapa ya? Karena mereka tidak rendah hati. The problem with the Corinthians that are separated, that are having discord between each other, is because they do not have humility. Problemnya apa sih dengan orang-orang yang merasa diri atau menganggap dirinya bijaksana ini ya? What's the problem with people who think that they are wise? Ya karena Tuhan seringkali bekerja di dalam dunia ini, dalam sejarah dunia ini dengan caranya yang seringkali unexpected ya, benar-benar beyond ini ya, human human plans, human considerations, human wisdom. Because how God works in history is very unexpected and it is beyond our wisdom, our plans. Maka sekali lagi Paulus di sini mengatakan bahwa ini ya pemberitaannya itu kalau dari perspektif hikmat duniawi ya adalah pemberitaan yang bodoh gitu ya, pemberitaan yang dianggap bodoh. And again, Paul's preaching here, according to the wisdom of humanity, is something stupid, something foolish. Dan betul, saya memang kalau saudara ini ya membaca dalam Alkitab ini ada satu scholar namanya Litvin, dia memberikan observasi. And a scholar Litvin gave us an observation. Ya,
terms di dalam Alkitab yang seringkali dipakai ya seperti euangelizo, keruso, katangelo, martyreo, ya ini istilah-istilah evangelize, keruso itu seringkali dipakai untuk ini ya Pak, to preach gitu, jadi to evangelize, to preach. And he gave there are terms in the Bible like euangelizo, keruzo, martyrium. Ya, jadi artinya aja yang penting ya, bukan bahasa aslinya yang penting, atau penting itu bahasa aslinya. To evangelize, to preach, So the meaning, and to witness. Ya. so here the main point is of these terms is to evangelize, to preach, and to witness. Ya, itu bukan rhetorical terms itu. These are not rhetorical terms. Maksudnya apa, Zoe? Jadi saya kutip ini ya, Litvin, dia mengatakan seperti ini ya. Kamu terjemahin ya. Jadi saya kutip Litvin. So Pastor Billy is going to quote from Litvin. No self-respecting orator could have used such verbs to describe his own modus operandi. Jadi nggak ada ya orator yang respected akan menggunakan istilah-istilah ini ya untuk menggambarkan teknik retorika yang tinggi gitu ya, karena ini bukan istilah yang cocok untuk menjelaskan tentang power of rhetoric. Kalimat yang terakhir aja, ini bukan istilah-istilah yang cocok untuk menjelaskan rhetorical power. These are not the correct terms to describe rhetorical power. Nah, with regard to the content, ya kalau sudah membaca di situ, ini konten daripada pemberitaan Paulus apa? Ya tentu saja adalah Christ the crucified. So the content of preaching from Paul was, of course, the Christ crucified. Christ the crucified itu ada kemuliaan Allah yang sesungguhnya. So Christ the crucified, there you can find the true glory of God. Nah ini kan bodoh gitu ya, seperti kayak bodoh kan sebetulnya gitu. Bagaimana dunia bisa menganggap ini sebagai kemuliaan? Yang ada kan kehinaan di sana. It may seem stupid to the world. How can you glory here? It is something shameful. It is something, belittling. Nah, saya mengutip komentari lagi di sini. Jadi dia mengatakan ini ya, such foolishness it reveals that God, not the messengers, is to be credited for saving those who believe that message. Jadi ini memang kan dianggap bodoh ya. Ini kan memang dianggap bodoh oleh dunia. So this, of course, is thought to be foolish by the world. Jadi kalau orang itu akhirnya bisa percaya, ya jelas itu bukan karena rhetorical power gitu loh, bukan. But when someone is able to believe, then it is not because of rhetorical power. Tapi ini semata-mata ya karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. But it is only because of God's grace. Sehingga yang dapat kredit itu ya bukan pemberitanya, tapi Allah sendiri. And the one getting the credit is not the one who is performing these rhetoric acts, but God Himself. Nah, kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, baik orang Yahudi maupun juga orang Yunani gitu ya, mereka ini jadi apa ya? Ada certain close mind ya, pikiran yang tertutup, yang mereka akhirnya nggak bisa mengerti gitu, nggak bisa menerima karena mereka sudah close system gitu. And when you read here, be it from the Greeks or from the Jews, they have this close-minded system and they are not able to do that. Ya, di dalam ayat yang ke-23 di situ ya, memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi itu kebodohan. And here in the verse 23, it is even said, when we preach Christ crucified, it is a stumbling block to the Jews and a folly to the Gentiles. Kenapa ini stumbling block untuk orang-orang Yahudi? Why is it a stumbling block to the Jews? Ya karena mereka mengerti Mesias itu gambarannya itu harus triumfalistik gitu ya, harus triumfalistis di dalam karakternya. But because how it is a stumbling block, because how they view the Messiah is triumphalistic. Ya, mereka mengharapkan political Messiah yang bisa menghancurkan kerajaan Romawi, lalu mengembalikan David the Kingdom yang dulu itu all the past glory of David the Kingdom.
and they expected the Messiah to have political power to overthrow the Roman Empire and to bring back the Davidic kingdom. Ya, tapi saudara melihat kemudian, tapi Yesus berakhir di atas kayu salib seperti itu. Dan mana mungkin ini bisa dipercaya sebagai Mesias gitu. But when they saw the fate of Jesus on that cross, they could not believe that how can a person like this be the Messiah? Nah, ini sama seperti kayak keadaan gereja sekarang gitu ya. It's the same with the situation of the churches now. Ya memang di Eropa saudara melihat gedung-gedung gereja yang megah gitu ya, megah, bangunannya megah. You see many majestic buildings of churches in Europe. Ya, tapi itu ya itu bukan terutama glory of God bukan ada di sana gitu. But the glory of God might not be there. Ya, yang disebut glory of God itu adalah waktu orang-orang percaya itu dengan tekun memikul salib mereka masing-masing. Ya, itu glory of God dinyatakan. And the glory of God is expressed when people carry their crosses faithfully. Ya, waktu mereka confess the cross of Christ ya sebagai their life's narrative di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah kemuliaan Allah dinyatakan gitu. When they carry the cross and witness it as their life's narratives, then there you can find the glory of God. Dia bukan dengan kemegahan organisasinya atau gedung arsitekturnya dan sebagainya, itu semuanya secondary soalnya. But it is not from the majestic of their organizations or from their buildings. All that stuff is only secondary. Ya saudara, termasuk di Eropa ya saudara, entah di Berlin, di Hamburg, di München, di Stockholm atau di Bern, di Swiss ya kita belum ada gedung gereja ya. And even in Europe, in all the cities of Europe, we still don't have our own building. Ya, tapi nggak apa-apa karena memang kemuliaan Tuhan bukan di situ terutama gitu. But it is okay because God's glory is not mainly there, it is on the building. Tapi kita jangan tidak memancarkan kemuliaan Kristus yaitu waktu kita yaitu waktu kita confess ya, the cross of Christ as our again life's narratives. But let us again show the glory of God by confessing that the cross of Christ is our life's narrative. Kalau di dalam jemaat Korintus ya, sudah melihat di sini again seperti tadi kita mengatakan ya, wisdom ini kayaknya memang has to do ya, ini memang sepertinya menyangkut ya social status gitu ya. And you see among the Corinthians they imply wisdom as something that is connected to social status. Tapi Paulus kemudian mengatakan, saudara membaca di ayat ke-26 ya, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. But verse 26 says, "For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth." Ya, bukan nggak ada yang powerful, bukan nggak ada yang noble birth ya. Doesn't mean that no one is powerful or no one has a noble birth. Tapi Paulus mengatakan tidak banyak ya. But Paul says not many. Tidak banyak itu ya berarti sedikit, sedikit. It means only a few has these. Berarti yang lebih banyak apa, Soe? Yang lebih banyak adalah orang-orang yang powerless ya. Orang-orang yang not of noble birth, orang yang ya biasa-biasa saja gitu. And the majority are not powerful, they are powerless and also not of noble birth. Ya inilah bijaksana ilahi, Soe. Tapi Tuhan justru membentuk komunitas yang baru ini ya. Dengan ada orang-orang seperti ini gitu. And this is the divine wisdom, and God creates this kind of community through these people. Maka Zoe, kalau kita mengenal teologi salib, kita jangan memuliakan apa yang dimuliakan oleh dunia ini. And when we know about the theology of the cross, let us not glorify what this world glorifies. So kalau saya membaca ini ya di dalam bahasa aslinya itu waktu dibicarakan di sini ya, the crucified Christ, the crucified, itu tensesnya itu di dalam perfect tense ya, ini estauromenon itu di dalam perfect tense. And here it is said estaurenon is in the perfect tense. Maksudnya apa saya? Ya, Jesus itu remains the crucified one. It means that Christ remains as the crucified one. Ya,
sekali lagi saya, kenapa nggak membicarakan ini sudah lewat kan dia sudah bangkit, dia tidak lagi disalib gitu ya, dia bangkit. But why are we still talking about this? Hasn't it already gone by? He already resurrected. He already rose from the dead. Tapi sekali lagi ya, Paulus tidak menyembunyikan salib itu, tidak gitu. Paulus tidak menutupinya dengan berita resurrection, tidak. But again, Paul did not just close it or overlap it with the resurrection. Ya, ada orang-orang yang katanya Kristen tapi mereka nggak suka memberitakan tentang penderitaan Kristus, tentang salib Kristus ya. Buat mereka itu seperti kayak ya sudah lewat kan, yang penting kan Yesus yang sudah bangkit memberikan kesuksesan ya, prosperous life dan seterusnya. Because there are Christians that try to close the suffering of Christ by the story of resurrection. Ya, mereka ini nggak mengerti teologi salib ya. And those people do not truly understand the theology of the cross. Ya, mereka menggantinya dengan semacam ya prosperity theology. And they exchange it with something like the prosperity gospel or prosperity theology. Ya, jadi waktu kita saya mendengarkan berita tentang salib ya. So when we hear the story of the cross, kita sendiri sebagai pendengarnya ya, kita sebagai pendengar kita sendiri ini perlu dipersekutukan dengan Kristus di dalam kerendahannya itu ya, di dalam Niedrigkeitnya gitu, di dalam kematiannya. And as a listeners, we need to have this fellowship between us and Christ's humility, that we may be able to understand his suffering. Ya, tanpa ini kita akan kita akan terus berkanjang, bermegah di dalam hikmat duniawi, dan kita nggak akan mengerti apa itu gospel. Without this, we will only be able to glorify in the wisdom of the world, and we are not able to understand what the gospel is. Sebaliknya ya, kita yang mendapat kasih karunia Tuhan, kita akan diberikan iman. But again, those who have the loving kindness, who receive the loving kindness of God, will have faith. Dan iman ini berarti percaya bahwa berita salib itu benar. And this faith means that we believe that the gospel is true. Ya, berita salib saya bilang, bukan gospel ya. Berita salib itu benar. That the message of the cross is true. Bahwa justru di salib inilah ya, ini kuasa Allah ya dan hikmat Allah ya, God's power and God's wisdom itu diekspresikan. That on the cross, God's power and God's glory is expressed. Sekali lagi ya, saya kita kalau dengan hikmat duniawi kita nggak mungkin bisa menerima ini, saya. Yang ada kan Kristus yang tersalib, di sana Kristus yang lemah gitu ya, Kristus yang nggak berdaya. Bagaimana mau menyatakan God's power? But again, when you have the mindset of the wisdom of the world, then you'll see the cross and you may think, you can't express glory and power there. Power itu kalau dalam pikiran dunia ya itu kaisar gitu ya, kaisar Romawi gitu yang punya kuasa militer. Nah, itu power gitu. Power in their mindset is like the Roman emperor who has military might. Power itu adalah orang yang smart, yang punya banyak knowledge gitu, yang punya banyak degree, itu power gitu. Power is someone who has lots of knowledge, who has lots of degrees. Power itu adalah orang yang punya banyak resources, yang kaya, yang financially itu ada certain freedom itu, financial freedom, itu power gitu. Power is someone who has lots of resources and who has financial freedom as well. Tetapi ini semua adalah versi dunia, saudara. But this is only the world's version. Kalau menurut versi Allah ya, God's power itu adalah the cross of Christ. In God's version, the power is the cross. Kenapa saya the cross of Christ? Why is it the cross of Christ? Karena tidak lain tidak bukan saya, power of God itu adalah the power to love, the power to serve, the power to sacrifice. And it is only because power is power to love, power to sacrifice, and power to serve. Ya, bukan power to dominate gitu ya, domineering,
bukan itu saya, bukan power untuk apa itu, apalagi abuse, bully dan sebagainya. Bukan itu bukan power. Power is not power to bully, power to dominate. Tapi sekali lagi ya, power to love and to serve. But once again, power is to love and to serve. Kalau kita mengerti true power ini ya, yang ada di dalam Tuhan, kita juga akan menjadi orang-orang yang menghidupi again naratif ini. Saudara. When we understand this power, then we will be able to have this narrative in our lives. Nah, terakhir saya, baik orang Jews, baik Gentiles, baik orang Yahudi maupun orang kafir itu mereka ini dipersatukan ya ketika mereka berespons terhadap Injil Kristus yang tersalib itu. And be it from the Gentiles, be it from the Jews, they will be unified when they are able to give a response to the message of the cross of Christ. Ya, orang Yahudi punya demand-nya sendiri ya, punya ekspektasinya sendiri. Of course, the Jews have their own expectations and demands. Tapi juga the Gentiles, bangsa-bangsa lain yang non-Jews, the Greeks misalnya, juga punya ekspektasi mereka sendiri. But so do the people who are non-Jews, the Greeks as well. Dan kalau sudah membaca di dalam cerita ini ya, the gospel itu bukan mengikuti tuntutan dari, maksudnya nggak mengikuti tuntutan dari neither Jews nor Gentiles. And when you see here, the gospel doesn't answer the demands of neither the Jews or the Greeks. Di dalam hal ini saya, Injil Yesus Kristus itu bukan ya try to please human, bukan gitu. Kita salah kalau di dalam pemberitaan Injil itu kita mencoba untuk menyenangkan manusia, itu pasti gagal. But the gospel of Christ isn't aimed to please humans, and it will fail if it is done so. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya ya kepada kuasa Kristus yang tersalib itu, but if we truly believe on the power of Christ that is crucified, nah kita akan melihat, kita akan mengalami bahkan ya bahwa kita yang berbeda-beda ini ya, yang punya tuntutan yang beraneka ragam, yang maunya sendiri-sendiri, itu bisa dipersatukan di dalam Kristus. That even though we are different, we have our own needs and demands, we are able to be unified by Christ. Bukan cuma Jews and Gentiles, tapi juga kalau di dalam zaman Paulus juga orang budak dan orang merdeka ya. Not only Jews and Gentiles, but in Paul's generation, also to the slaves and those who are free. Juga termasuk laki-laki dan perempuan. Also men and women. Atau kalau di dalam zaman kita ya, ini again ya perbedaan ras ya, perbedaan suku ya, perbedaan etnik. Also those who are of racial differences and ethnic differences. Karena apa saya? Karena pada saat kita berdiri di hadapan Tuhan, kita ini semua equal saya di dalam hal ini. Why? Because when we stand before God, we are all equal. Nah inilah saya bijaksana yang dihadirkan Tuhan di kayu salib. This is the wisdom of God that is presented on the cross. Terakhir saya, whereas di dalam dunia ini kalau saudara perhatikan itu ada community yang ya mereka ada aturan mainnya. And lastly, in this world there may be communities that have their own rules to play. Ya mereka ya bisa ada persyaratannya gitu ya, bisa ada namanya apa ya, ada requirements yang harus di fulfill gitu in order to join the club atau komunitas tersebut. And they have their own set of requirements for people to be able to join them. Ya di Singapura saya orang kalau mau join yang namanya club gitu ya, ini club itu wah bayarnya itu 1 tahun mahal saya, itu apa iurannya itu mahal. And in Singapore, when people wants to join a club, it is very expensive. Ya, orang yang nggak punya income yang cukup ya susah sih untuk bisa join club itu, nggak mungkin dia nggak bisa fulfill requirements-nya.
And people of lower income are not able to fulfill this requirement and they are not able to join this club. Ya, tapi nggak harus model klub seperti itulah. Saya di mana-mana di dunia ini ada semacam klub-klub community yang punya requirement saya sendiri. But not only there in Singapore, but all around the world, there are lots of clubs or communities that have these sort of requirements. Saudara, gereja itu bukan klub semacam ini, bukan. A church is not a club like this. Ya, karena Tuhan itu membentuk satu umat yang baru, unlike ya, tidak seperti worldly clubs atau communities itu. Because God creates a new community of people, not like the clubs or communities. Ya, whereas the worldly clubs itu orang-orang yang elite of noble birth, yang powerful, ya, yang diterima gitu. Whereas the worldly clubs, worldly communities are filled with people of noble qualities that are accepted by many people. Ya, tetapi di gereja Tuhan justru membentuk ya umatnya itu dari orang-orang yang ya biasa-biasa sederhana seperti saudara dan saya. But in the church, God shapes a new community of people that are ordinary like you and me. Ya, ini adalah community yang boasting, bukan boasting of human qualities, bukan saya. Ini adalah community yang boasting in the Lord, ya. Kita bermegah di dalam Tuhan. This is not a community that boasts in their own values or wisdom, but there's a community that boasts in God. Ya, in the Lord. So, harap saya ini again the narrative of the cross ini sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan jemaat kita, ya. We pray that this narrative of the cross may be embodied in our lives. Lalu kita bisa ya merayakan komunitas baru, the new community yang dibentuk oleh Tuhan. That we may celebrate this new community that is formed by God. Ya, yang terdiri dari berbagai macam kelompok, berbagai macam social status. That consists of many groups, many people of different social statuses. Termasuk juga dengan berbagai macam race, ethnic differences dan sebagainya, backgrounds dan seterusnya. And it's filled with people of different ethnic backgrounds and racial backgrounds. Tapi di dalam Kristus kita semua dipersatukan. But in Christ we are all unified. Kiranya Tuhan menolong kita boleh mengerti Kristus, hikmat Allah. Pray that God may help us, that we may understand the wisdom of God. Christ, the wisdom of God. Christ, the wisdom of God. Mari kita masuk dalam doa, minta Saudara Ignacio untuk menutup di dalam doa. Let us pray. I will close this in prayer. Father in heaven, we thank you so much for your wisdom that exceeds all human wisdoms. Pray, Father, we may oftentimes think that we are better than you, that acting through our wisdom, our humanly wisdom is much better. But we pray, Father, that you may remind us once again, Father, that your wisdom is one that transcends all ratio, all wisdom, and all demands, Father, that we have. Pray that we may be able to understand, and that we may be able to understand the message of Christ's crucifixion, and that we are not ashamed to preach about it, because it is something that unifies us. We leave ourselves into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.